calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu dengan IWB kembali Kang Mas. Ya nyon saya ucap kalau IWB mungkin telat ya untuk mereview kemarin sprint race. Dan sekali lagi IWB berikan selamat buat Marquez yang ternyata tampil dominan pada saat race sprint kemarin di Lusail Qatar. Dan kita nggak pernah menyangka sebelumnya. Karena semata sendiri di awal Pecco juga sangat meyakinkan. Dan ingat Cak, secara histori ini adalah sebuah sirkuit yang kurang nyaman buat Marquez. Mark mengakui bahwa dia nggak selalu pede di sana ya di Qatar. Jadi dia melakukan sesuatu dengan defensif. Itu kata Marquez. Jadi yang dilakukan oleh Mark kemarin adalah defensif. Dia mencoba untuk tidak kebobolan, tapi dia juga sulit untuk attacking. Karena memang Mark mengatakan bahwa Lusail adalah sebuah sirkuit yang memiliki banyak kelemahan buat dirinya sendiri. Jadi teman-teman semuanya, saya tahu sendiri bahwa Mark juara terakhir di Lusail Qatar 2014 ya. Kemudian juga Mark, kalau kita lihat sejak 2019 tidak pernah bisa masuk podium. Jadi ini adalah sebuah raihan yang perlu kita apresiasi dan ternyata Cak ketika Mark mendapatkan motor yang bagus, mendapatkan motor yang klop dengan dirinya, ternyata memang sulit untuk dikalahkan. At least dari sana, apalagi diperlengkap dengan bagaimana Pecco melakukan kesalahan ya pada saat kualifikasi kemarin, dia crash dan akhirnya start di posisi 11 dan itu membuat Pecco marah, Cak. Nah, ini kita akan bahas pelan-pelan. Oke, jadi teman-teman, kemarin adalah sebuah race yang cukup tricky. Karena informasi kita dapatkan di sekitar sirkuit Lusail Qatar, ternyata memang banyak debunya, Cak ya. Saya tahu sendiri bahwa itu adalah sebuah sirkuit yang rentan ada pasir. Dan ternyata aspalnya abrasif, walaupun secara suhu sebenarnya nggak panas-panas banget. Jadi kita bedah nanti ya, teman-teman semuanya. Dan teman-teman, kemarin para pembalap rata-rata menggunakan tipe ban depan medium dan belakang medium. Ini adalah pilihan ban yang tepat dan memang kalau kita bandingkan dengan sirkuit sebelumnya atau lainnya, pemilihan ban medium ini agak tidak lazim, Cak. Karena rata-rata biasanya sprint race akan menggunakan tipe ban belakang soft biasanya, yang lunak. Tapi ternyata kemarin banyak pembalap menggunakan tipe ban medium kecuali KTM. Dan itulah yang membuat KTM akhirnya kesulitan, ya di end of the lap. Kita tahu bagaimana Maverick Viñales, Acosta, Binder, semuanya kesulitan. Karena mereka kehabisan ban dan itu tidak bisa dihindari. Sebab jika mereka menggunakan tipe ban medium, ternyata informasinya nggak cocok buat KTM, Cak. Jadi memang beda motor, beda karakter, ternyata ban pun juga beda. Jadi kan banyak mengatakan, wah KTM salah nih. Kenapa sih mereka memilih ban tipe soft, lunak ya? Tahu sendiri kan, aspal Qatar kan abrasif ya, jadi sangat demanding, sangat brutal lah buat ban. Tapi kenapa mereka menggunakan tipe soft? Dan ternyata memang feeling yang dirasakan para pembalap KTM itu berbeda, Cak. Ketika mereka menggunakan tipe ban medium yang cocok buat Ducati dan juga motor-motor lainnya. Kecuali juga Zarco ya, Zarco juga tipe ban tipe soft belakang ya Honda, makanya mereka suffering. Dan ternyata tidak cocok buat mesin-mesin mereka, jadi motor-motor mereka. Cocok buat Ducati, belum tentu cocok buat KTM. Dan itu memang menjadi fakta kepada kita semuanya bahwa ternyata different bike, different riding style, different settingan itu membuat karakter juga berbeda. Jadi walaupun kemarin KTM, ya mereka mengatakan nih, walaupun kemarin KTM jika memaksa menggunakan tipe bannya adalah tipe medium belakang sama dengan Ducati, yang mereka rata-rata menggunakan tipe ban medium depan belakang, belum tentu hasilnya juga bagus. Karena mereka merasa ketika tipe ban medium dicangkokkan pada ban belakang KTM, feeling motor berbeda, motor gampang wide, dan itu yang menjadi problem dari KTM. Nah teman-teman semuanya, kita juga ingin review ya satu hal yang menarik bagi kita adalah Marquez yang mengatakan dia juga kaget bisa menang di sana. Mark mengatakan dia defensif saja karena secara kalkulasi dia punya kelemahan di Qatar. Jadi Cak, di Qatar Mark memiliki kelemahan atau weakness itu di tikungan 12 hingga 14. Di sana Mark sangat lemah. Tapi kata Mark menggunakan motor Ducati ternyata gapnya nggak jauh. Jadi walaupun lemah, tapi Mark mencoba mengkompensasi dan mencoba merubah riding style-nya dan itu berhasil, Cak. Informasi dari Marc Marquez, dia merasa motor jadi lebih
bagus ya masuk ke sana. Jadi nggak terlalu slow dibilang. Dan teman-teman banyak yang juga komen kemarin, kenapa Alex mah selalu ngalah nih sama Marquez. Teman-teman sebenarnya nggak begitu juga konsepnya. Teman-teman sendiri bagaimana Alex yang sudah attacking ya, sudah mencoba untuk nge-push attacking tapi Mark tidak memberikan jalan, Mark langsung overtake lagi. Jadi memang semua on limit dan informasi dari Alex dia hampir crash. Makanya kemarin kita lihat ya, Mark secara konstan ya lap time-nya sangat bagus dan dia adalah pembalap yang memang kalau kita bongkar datanya dia memang unbeatable, Cak. Nah, nggak percaya? Kita langsung bongkar saja datanya untuk melengkapi semuanya, Cak. Jadi biar kita lihat seperti apa nanti pada saat Sunday Race. Dan sama intip saja hasil data yang IWB olah dari Sprint Race Qatar kemarin sama intip di sini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah hasil race di Qatar Lusail Sprint yang ternyata tidak menyangka juga, Cak. Ternyata Marc Marquez menjadi pembalap yang dominan, tak tersentuh setelah sebelumnya Pecco sepertinya ya, Pecco betul-betul mampu mengancam. Akan tetapi karena dia mengalami crash dan melakukan kesalahan pada saat kualifikasi membuat Pecco start dari posisi 11 dan itu membuat Pecco sangat kesulitan. Dan kita akan bahas itu, Cak, sebab Pecco juga mengutarakan kekesalannya. Ada beberapa masalah yang membuat dia ingin sekali Ducati membantunya mengimprove yang dirasakan. Nah, teman-teman kemarin pada saat race kita bisa perhatikan di sini Kang Mas ya. Di pada saat race dipastikan kondisi cuaca adalah dry, kemudian untuk suhu mencapai 29 derajat Celcius, tidak terlalu panasnya, sementara kelembapan 44% dan juga groundnya atau aspal mencapai 33 derajat Celcius. Jadi memang cenderung dingin, Cak, sebenarnya. Dan kemudian Kang Mas diperhatikan ya, kita perhatikan di sini bahwa Marc Marquez dipastikan menjadi pembalap terkencang atau menjadi pemenang dalam sprint yang dilakukan pada 11 lap putaran. Dan Marc Marquez di sini, Cak, mencetak waktu yang luar biasa karena sekali lagi kemarin adalah momentum di mana Marc berhasil menorehkan lap time yang luar biasa dan lap record pun pecah. Dan teman-teman secara total Marquez menorehkan waktu 20 menit 38,3 detik dan itu membuat Marquez bisa mengoleksi 12 poin. Marc memperhatikan, Marc menegaskan dan Marc juga memberikan penekanan. Kemarin dia sebenarnya pada kondisi defensive mode karena dia tahu Qatar secara histori bukanlah sirkuitnya, bukanlah sirkuit yang disukainya. Karena dalam sejarahnya dia hanya menang sekali di tahun 2014 dan setelah itu dia kesulitan, ada beberapa kali podium. Tapi terakhir podium adalah 2019, setelah itu dia nggak pernah masuk podium. Jadi teman-teman hasil kemarin adalah hasil yang bagus. Tapi Marc menegaskan bahwa yang terpenting adalah Sunday Race, bukan Sprint Race. Itu kata Marquez, Cak. Jadi Marquez menorehkan 12 poin dan diikuti oleh Alex Marquez yang juga menekankan bahwa dia nearly crash. Jadi nearly crash artinya memang dia sudah optimal, dia sudah all out over than 100% karena memang Alex mengatakan dia ingin menang melawan Marc Marquez karena dia ingin leading, dia ingin sekali lagi target tahun ini adalah juara dunia juga. Jadi nggak hanya Marc Marquez maksudnya yang ingin juara dunia, tapi Alex Marquez juga memiliki target ke sana, Cak. Jadi Alex Marquez sempat attacking Kang Mas ya, tapi Marc tidak membiarkan dan overtake langsung dan akhirnya secara meyakinkan Alex Marquez sekali lagi dinasti Marquez kembali menguasai pada sprint Qatar 1-2 dan mengoleksi 9 angka, Cak. Nah, kemudian yang ketiga, Morbidelli. Kita berikan apresiasi Morbidelli yang dari kemarin memang terlihat sekali nyaman dengan GP24 dan sangat kencang. Ternyata juga kita lihat awalnya sempat menekan, awalnya sempat mendekati Alex, akan tetapi memang pace kedua pembalap Marquez ini tak bisa dilakukan atau tak bisa dikalahkan maksudnya, Cak, ya. Jadi dia harus puas dengan posisi ketiga dengan 7 poin, Kang Mas. Dan kemudian yang menjadi superstar ya kemarin ya, kita harus berikan acungan jempol pada Fermin Alguer yang mampu menyalip banyak pembalap ya. Fermin bisa mengoleksi 6 angka dan dia finish di posisi 4, ini luar biasa. Dan sayang sekali juga Fabio Quartararo hampir crash ya, hampir kehilangan front end-nya sehingga dia akhirnya harus memberikan tempatnya pada Fermin Alguer yang memang very fast. Teman-teman, rata-rata pembalap menggunakan tipe ban medium dan ternyata itu adalah right choice tire karena KTM squad semuanya menggunakan tipe belakang ban soft dan itu betul-betul bencana bagi mereka. Tapi teman-teman tidak bisa kita salahkan juga karena KTM dari kemarin memang tidak nyaman menggunakan tipe ban medium. Jadi semuanya berkaitan dari karakter motornya, dari riding style-nya dan juga dari semuanya, Cak. Intinya paket motor per brand itu beda. Jadi kalau kita lihat kemarin Fabio Quartararo luar biasa, Yamaha improve banget, bahkan Fabio memberikan penekanan
bahwa dia nggak menyangka bisa finish posisi kelima, walaupun targetnya adalah cukup tinggi, dia ingin masuk podium, tapi Ducati Power memang sangat sulit dan shaking berkali-kali. Dan memang kalau kita perhatikan Fabio nearly crash, hampir crash gara-gara dia hampir kehilangan traksi ban depannya. Nah teman-teman, Fabio Di Antonio juga bagus banget. Ya kita nggak heran sih, GP24 Ducati semuanya memang sangat strong di sini teman-teman. Jadi kita berikan apresiasi justru kepada Yamaha yang dari kalkulasi dan analisa IWB, karena satu Cak, Qatar Losail ini adalah sirkuit yang flowing, jadi tidak banyak hard braking, tidak banyak stop and go, dan itu membuat Yamaha sangat cakep. Yamaha bagus karena Yamaha memiliki sasis yang very good, dan kekuatan dari Yamaha adalah cornering speed, dan itu dibuktikan kemarin bagaimana Fabio Quartararo yang cukup baik, cukup bagus yang menurut kita very good malahan ya. Sebab kita perhatikan bagaimana mesin M1 yang mampu mengikuti Ducati. Dan teman-teman, kemudian ketujuh adalah Ogura. Wow, ini memang pembalap Jepang ini luar biasa. Dia sekali lagi kembali lagi menjadi the best Aprilia rider. Jadi mengalahkan para seniornya. Bahkan Marco Bezzecchi dan juga Pecco pun tidak mampu mengejar Ogura. Jadi Ogura sempat juga overtake Pecco, dan Pecco akhirnya ya sempat ada duel lah berkali-kali, tapi Pecco juga berikan apresiasi, Pecco juga kita berikan apresiasi maksudnya Cak, karena Pecco dengan posisi 11 dia mampu naik di posisi ke-8. Tapi nah teman-teman, ini juga penting untuk kita share karena Pecco juga kesal, Pecco marah ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa dia marah, kita akan bahas nanti. Dan ke-9 Marco Bezzecchi yang juga menjadi pembalap Aprilia ya terbaik kedua setelah Ogura dan kemudian Viñales. Nah teman-teman, Maverick dan juga Acosta sempat nyodok ke depan, akan tetapi memang mereka suffering, mereka kesulitan menggunakan tipe ban soft. Awalnya attacking bagus banget, tapi karena didera dengan ban yang lunak belakang, maka ban cepat habis, dan itu membuat mereka kesulitan pada the end of the lap. Dan teman-teman, kondisinya juga cukup parah sebab tidak hanya bannya yang habis, sebab kita mendapatkan informasi bahwa KTM mengalami chattering yang sangat hebat. Jadi getaran yang hebat pada saat mereka nge-push pada ban belakangnya, dan itu membuat mereka menyerah. Jadi Viñales menjadi pembalap terbaik dari KTM dengan posisi 10 dan diikuti oleh Acosta. Nah, kemudian 12 Alex Rins yang merasa no feeling katanya, dan juga 13 Ene Bastian ini, lalu 14 Binder sama ya. Jadi memang KTM ini sama problemnya. Mereka merasa ada chatter dan juga pemilihan ban yang salah, ban belakangnya soft, dan itu membuat degradasi atau pengikisan ban yang sangat cepat, dan itu membuat mereka akhirnya nyerah, tidak mampu berbuat apapun. Luca Marini menjadi the best. Nah kita lihat ya, Luca Marini menjadi the best Honda ya. Jadi ini kita juga berikan apresiasi, the best rider Honda, 16 Martin, Fernandez 17 dan 18 Ali Fernandez dan juga Chandra. Zarco yang sempat bagus ternyata crash kemarin Cak, dan mungkin dia terlalu nge-push. Ini adalah gambaran kepada kita semuanya bagaimana pace, bagaimana potensi pembalap masing-masing, dan next kita lihat seperti apa result lainnya Cak. Nah teman-teman, ini adalah hasil fastest lap each ridernya, dan ternyata memang kita harus akui bahwa Marc Marquez yang dari tradisionalnya tidak pernah tampil bagus di Qatar Losail ini menunjukkan dia memiliki kecepatan, dia punya speed. Marc Marquez menorehkan the best ya untuk lap time-nya di 1 menit 52.093 detik, dan tidak ada satupun pembalap yang mampu nempel untuk fastest lap each ridernya. Time attacking-nya Cak, jadi attacking time-nya sekali lagi ini adalah menjadi benchmark atau tolak ukur bahwa pembalap ini memang kencang. Marc Marquez kemudian diikuti oleh Alex Marquez dengan 1 menit 52.125 detik. Jadi Marquez bersaudara 1-2. Morbidelli kembali lagi juga menunjukkan kekuatannya. Dan teman-teman, kita ternyata memiliki pemenang yang sama ya untuk ranking fastest lap each ridernya. Marc Marquez pertama, kedua Alex Marquez, ketiga Morbidelli, dan 4 Fernando Aguirre. Lalu kelima baru Fabio Di Antonio, dan 6 Fabio Quartararo. Jadi kita berikan apresiasi kepada Yamaha menjadi satu-satunya pembalap non Ducati ya yang nongkrong di posisi 6 besar. Kemudian KTM, Viñales sempat menorehkan best lap 1 menit 52.561 detik, tapi karena problem dengan soft tire-nya dan chattering sehingga akhirnya kedodoran, dan kemudian 8 Johann Zarco sempat menorehkan best lap yang cukup baik, tapi kemudian dia crash. Lalu Ogura 9, 10 Acosta, dan
terakhir adalah Somkia Chandra, Cak. Nah, ini adalah gambaran kesamaan semuanya bagaimana para pembalap yang menorehkan best lap each rider-nya, dan kita juga cukup surprise, Cak. Karena jika kita perhatikan di sini Kang Mas, Peko ini terjerebab, bahasanya terlempar ke 12. Ini mengejutkan sekali, Cak. Jadi lap time-nya memang best lap each rider-nya sangat jauh dibandingkan dengan Marquez. Ini adalah event best maximum speed, Cak. Jadi sekali lagi kalau kita membahas mengenai top speed selalu KTM, tapi Ducati ternyata nongkrong di posisi ketiga dengan Fabrizio Antonio, dan kita nggak akan bahas yang panjang banget, takutnya malah sampai nanti ngantuk ya. Jadi teman-teman, ini adalah event best maximum speed, terbaik adalah KTM dan ketiga Ducati, dan ternyata untuk top speed Honda di sini menjadi pabrikan non Eropa yang menorehkan top speed 352,9 km per jam. Ya, memang jauh, Cak, dibandingkan dengan Binder, tapi dibandingkan dengan Yamaha, Honda better soal top speed. Terakhirnya adalah ini deh, Cak. Nah, teman-teman, dengan kemenangan Marquez, sekali lagi Marquez menekankan bahwa sprint tidak penting, tapi dia akan fokus pada hari Minggu. Tapi tetap, Cak, dengan kemenangan Marquez kemarin dari Alex Marquez, maka posisi klasemen sementara di take over oleh Alex Marquez. Marquez menorehkan poin 98 angka dan terpaut 2 angka dibandingkan dengan Alex Marquez, atau leading 2 angka dibandingkan dengan saudaranya. Ketiga Peko yang terpaut 21 angka dari Marc Marquez. Peko menorehkan 77 poin, kemudian 4 Morbidelli yang juga cukup baik, Fabrizio Antonio dan Ogura, Mas. Jadi memang jika kita lihat dari ranking ini, kita harus berikan apresiasi kepada Ogura, Mas. Sebab sementara sendiri Ogura didiskualifikasi satu race, dan itu nggak fair sama sekali. Tapi ternyata Ogura menjadi pembalap non Ducati yang bisa nangkring di posisi 6 besar. Jadi Ogura menorehkan 28 angka atau terpaut 70 angka dari Marquez. Tapi tetap secara ranking Ogura mengalahkan lain-lainnya, maksudnya untuk pembalap dari Aprilia seperti Bezzecchi yang harus puas ke posisi 7, Zarco 8, Quartararo 9, dan Marini 10. Jadi kalau kita lihat, memang pembalap Yamaha terbaik di sini adalah Quartararo, Cak, untuk rankingnya. Sementara untuk Honda, pembalap terbaiknya adalah Zarco ke 8 posisinya. Baru Luca Marini dan 11 Miller. Kemudian jika kita lihat di belakang sini, Cak. Nah, jadi angka-angkanya sambil perhatikan. Salvadori menjadi pembalap ke-21, 22 maksudnya, dan Somkia Chandra ke-23, dan Jorge Martin paling puji. Kita bahas nanti Martin, Cak. Nah, kemudian untuk yang Ducati menjadi pabrikan dengan konstruktor terbaik 123 angka, jauh banget, dan kedua Aprilia, 3 Honda, KTM 4, kita surprise Honda menyalip KTM untuk konstruktor, Yamaha ke-5, Cak, dan tim Ducati Lenovo 175, kedua Pertamina Enduro dan BK8 Gresini ke-3, Red Bull, KTM ke-4, Trackhouse ke-5, Monster Energy ke-6, Honda HRC Castrol, 7 Aprilia, 8 LJR Honda, 9 dan Prima Prama ke-10, kemudian 11 Red Bull KTM Test 3. Nah, jadi sudah jelas ya, Cak, ya. Memang Marquez adalah pembalap terbaik di sprint kemarin. Tapi ingat, Cak, itu adalah sprint. Karena yang terpenting adalah Sunday race. Ya, sama tahu sendiri bagaimana Argentina, Marc yang luar biasa, very fast, unbeatable, tapi drosor, Kang Mas. Nah, nanti Marc juga sadar nih, yang penting adalah Sunday race. I don't care about sprint, dia bilang ya. Jadi dia bilang, aku nggak peduli dengan sprint, yang penting adalah Sunday race. Dan kata Marc adalah, di Sunday race dia akan mencoba untuk konstan, dia akan mencoba untuk tenang, calm ya. Tapi begini, Cak, dia tidak harus menang, itu kata Marc. Yang penting jangan sampai defisit poin terlalu banyak. Jadi kemarin kan sama tahu sendiri kehilangan poin 25, itu adalah hal yang menyesakkan dada di Austin. Jadi Marc nanti hari ini dia akan mencoba untuk konstan, dia mencoba untuk tenang, dia mencoba untuk defensif, tapi jika memungkinkan dia ingin menang pastinya, Cak. Nah, teman-teman, ini adalah pernyataan lengkap dari Marquez yang sudah IB terjemahkan maksudnya, dan Marc menyatakan bahwa dia memiliki kelemahan ya di 12 hingga 14 tikungan, dan ini kata Marquez yang menyoroti hasil hari ini, kemarin maksudnya sprint race, dan berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ya, hal terpenting adalah setelah kesalahan Austin mempertahankan mentalitas yang sama. Dan aku tahu, aku meramalkan bahwa di sini adalah salah satu sirkuit yang mungkin aku akan defensif. Namun saat ini aku merasa baik-baik saja. Aku merasa berada di level yang sangat mirip dengan Alex dan Peko. Tentu saja, Peko melakukan kesalahan selama latihan kualifikasi, tetapi dia cepat sepanjang akhir pekan.
Jadi mari kita lihat apakah besok. Aku benci hari Sabtu karena kamu perlu mengendalikan emosimu karena besok adalah hari yang paling penting. Alex Marquez tahu di mana aku sedikit kesulitan di sirkuit ini dan aku tahu di mana dia kesulitan. Ini balapan yang panjang dan dalam jarak balapan yang panjang aku merasa baik. Jadi mari kita lihat apakah kita bisa mengendalikan semua ini. Aku punya kelemahan di Qatar tapi aku juga mampu memperbaiki riding styleku. Aku kalah di tikungan 12 hingga 14 tetapi gapnya nggak signifikan seperti masa lalu. Kuncinya aku harus terus melakukannya dengan cara yang sama, tidak override dan mencoba untuk tetap konsisten. Ini yang terpenting. Memang benar, aku perlu meningkatkan kemampuan di 2 tikungan, satu di antaranya dengan cara tertentu yang menurutku bisa aku lakukan. Mari kita lihat apakah mereka tim dapat sedikit membantuku dengan settingan. Di luar itu aku merasa baik-baik saja. Namun besok jika aku harus kehilangan poin, aku maklum bahwa memang ini adalah sirkuit yang biasanya aku sulit. Jadi jika kita cepat di sini, itu pertanda yang sangat bagus. Memang benar kesalahan di Austin membuang 25 poin atau 20 angka, tapi itu tidak masalah. Yang membuatku senang adalah sirkuit di mana aku kesulitan, tapi aku masih bisa bersama mereka, dan ini membuat aku senang dan tenang. Itu Cak, kata Marc Marquez. Jadi dia happy, Kang Mas ya, very happy dengan hasil kemarin. Dia nggak menyangka bisa sesumut itu, akan tetapi dia fokus pada hari Minggu. Itu kata Marquez. Jadi teman-teman, secara analisa IWB, secara pengamatan IWB, Marc memang talenta yang tidak bisa kita tampik. Ya, monggo saja para haters yang nggak setuju. Tapi kita sebagai pemerhati MotoGP, sejak era GP500, Marc adalah sosok pembalap yang different. Dia adalah talenta natural yang diberikan yang di atas ya, Cak ya. Ada sih pembalap yang memang digembleng dari kecil, dilatih dengan sangat disiplin dari kecil. Tapi namanya talenta itu nggak bisa kita pungkiri bahwa dengan sama-sama penggemblekan, dengan sama-sama dididik gitu ya, outputnya Marc adalah pembalap yang spesial, different, beda dibandingkan dengan pembalap lainnya seperti Martin, seperti Pecco, yang mana mereka akan bagus jika mendapatkan motor yang bagus. Tapi Marquez sekalian diberikan motor bagus ya, sulit untuk dikalahkan. Dan teman-teman, kita harus katakan jika seandainya, walaupun sekali lagi banyak mengatakan race is race, tapi jika memang benar kemarin nggak crash ya, sama tahu sendiri kan, lap time-nya, kecepatannya, pace-nya. Pecco bukan lawan Marquez di Austin kemarin, tapi dia menang kemarin gara-gara Marquez dan pada kondisi normal hari ini, kemarin maksudnya, ternyata juga Marquez tidak bisa dikalahkan Pecco. Teman-teman, saya harus tahu, Pecco lebih lambat 1 detik dibandingkan dengan Marquez pada saat race sprint kemarin. Ini adalah sebuah gap yang very huge, bahasanya Cak, sangat besar Cak. Jadi per lap-nya hampir 1 detik. Lambat ya. Jadi Pecco lebih lambat hampir 1 detik dibandingkan dengan Marquez. Jadi kalau kita lihat dari data pada saat finish kemarin dengan 11 lap atau 11 putaran, ternyata Pecco gap-nya mencapai 10,5 detik dibandingkan dengan Marquez. Lebih lambat ya di belakang ya, finish ke posisi ke-8. Itu artinya itu tadi, bahwa ternyata setiap putarannya Pecco lebih lambat hampir 1 detik dibandingkan dengan Marquez. Ini gila Mas, ini gila. Tapi teman-teman yang menarik adalah ternyata Pecco kesal, Pecco merasa performanya dikebiri oleh tangki bahan bakar. Itu kata Pecco yang terbaru, Cak. Jadi dia kesal, ya, dia menyalahkan diri sendiri karena dia nggak bisa adaptif. Dia merasa balancing dari Ducati kurang bagus pada saat menggunakan tangki yang kecil, Cak. Jadi teman-teman harus tahu, ya, bahwa pada saat race, pembalap menggunakan tipe tangki berbeda. Long race dan juga sprint. Sprint menggunakan tipe tangki yang sedikit kecil, karena kapasitas BBM-nya kecil. Sementara pada saat long race menggunakan tangki yang besar. Dan itu secara balancing atau keseimbangan ternyata Pecco mengeluh, Cak. Jadi pada saat menggunakan tipe tangki yang kecil, menggunakan Ducati GP 24,9 bahasanya, Cak, ternyata Pecco merasa bahwa feeling motor berubah, motor sulit untuk menyalip, motor tidak seperti biasanya, dan itu membuat dia kesal. Dan ternyata ya kita lihat Marquez tidak ada mengeluh mengenai itu, Cak. Pada kondisi yang sama, pada kondisi yang same tank ya, jadi fuel tanknya sama, menggunakan tipe ban lagi, menggunakan tangki yang sama kecil, ternyata Marquez nggak ada masalah. Nah teman-teman, berikut kata Pecco Bagnaia yang kita terjemahkan di MotoGP bahwa dia merasa kesel karena dia merasa bahwa secara feeling selalu sprint race dia problem. Dia bilang aku kesal karena pada saat sprint race selalu dia mengalami masalah. Berikut kata Pecco Bagnaia yang kita terjemahkan dari MotoGP. Memulai dari posisi 11, aku sudah menduga akan sedikit kesulitan hari ini di sprint. Karena sudah 3 musim ketika aku tidak start di depan, aku harus start dari belakang, aku kesulitan menyalip pembalap lain.
Dan ternyata terjadi. Kami mencoba memahami alasannya, tetapi situasinya selalu sama. Aku selalu merasa sama. Inilah yang membuat aku marah. Satu-satunya perbedaan adalah tangki bahan bakar. Jadi kami perlu sedikit memperbaikinya. Aku harus memperbaikinya. Tapi aku lebih percaya diri untuk besok karena aku tahu potensi dan kecepatanku bisa jauh lebih kuat besok di hari Minggu. Masalahnya adalah setiap kali aku kesulitan menyalip dan bersikap agresif saat mengerem di hari Sabtu, biasanya pada hari Minggu feelingku benar-benar berbeda. Aku bisa kembali menyalip 6-7 pembalap di setiap putaran. Jadi ini adalah hal utama yang membuatku semakin marah karena jika aku bisa melakukannya pada hari Minggu, aku harus bisa melakukannya juga di hari Sabtu. Kami sedang mengusahakannya. Tapi aku harus tetap tenang. Setidaknya kemarin kami mengambil 2 poin. Kami tahu betapa pentingnya setiap poin. Yang pasti untuk masa depan, kami perlu meningkatkan kemampuan. Karena tidak mungkin finish di posisi ke-8 saat bertarung melawan pembalap seperti Mark. Jadi untuk masa depan, kami perlu meningkatkan performa sprint. Dan juga besok akan penting untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Atau kehilangan sesedikit mungkin. Besok aku akan menyalip 10 pembalap dalam satu putaran. Aku akan mencoba. Akan menjadi sebuah rekor baru. Itu Cak, kata Pecco Bagnaia. Jadi teman-teman, sekali lagi, Pecco selalu menyalahkan tangki dan tangki. Sprint race dia lambat, bahkan tahun kemarin pun sama Cak, ketika dia kalah dengan Martin, selalu menyalahkan keseimbangan. Jadi balancing dari motor, keseimbangan. Balancing dari motor itu berbeda. Kalau menggunakan tangki yang lebih kecil, feelingnya berbeda dan dia merasa tidak optimal untuk mencoba nge-push motor. Itu kata Pecco Cak. Jadi teman-teman, hari ini seharusnya Pecco lebih baik, karena Pecco merasa dia confident dengan menggunakan big tank, ya, jadi big tank lagi, big tank, tangki yang besar dengan tangki long run ya, jadi menggunakan tangki besar kan BBM-nya lebih banyak dan itu membuat secara keseimbangan harusnya lebih baik. Jadi dia merasa pede bahwa hari ini akan mencoba 10 pembalap disalip, itu kata Pecco ya. Kita lihat saja seperti apa usaha dari Pecco dan teman-teman. WP akan memberikan penekanan mengenai Yamaha. Yamaha kenapa bagus saat IWP? Yamaha bagus karena sirkuit Losail Qatar ini tidak banyak mengubah stop and go. Saya harus tahu bahwa problem dari pabrikan Jepang adalah stop and go-nya mereka kalah. Kalau pada saat stop, motor kan butuh yang namanya keluar tikungan. Jadi ketika menggunakan retraction yang lemah atau traksi ban belakang yang kurang, maka para tim Jepang mereka suffering untuk keluar tikungan, akselerasi. Jadi pada saat nge-push, pada saat ngeber motor karena less traction, itulah yang rata-rata membuat mereka lambat. Tapi dengan model flowing, kan flowing Cak, Qatar itu kan flowing, jadi high speed, nikung kanan kiri, itu ternyata menutupi kekurangan pabrikan Jepang yang less traction pada ban belakangnya. Jadi itulah kenapa Cak alasan Yamaha sangat bagus di sini, karena secara tradisional juga Yamaha M1 itu sebenarnya bagus untuk stability pada saat fast corner. Akan tetapi kita harus lihat seperti apa hari ini. Dan ternyata Fabio mengatakan bahwa dia menemukan beberapa poin yang bisa diimprove. Itu kata dia. Ada weakness yang perlu diimprove dan dia akan mencoba hari ini supaya settingan-settingan bisa dirubah lagi, timnya bisa mencoba untuk tune up lagi. Tapi juga dia cukup pede bahwa manajemen ban akan menjadi hal krusial. Makanya teman-teman kita lihat seperti apa Fabio dan Leclerc juga sama, masih feelingnya kurang. Honda sama Cak. Jadi kalau kita melihat Honda ini ya kemarin menggunakan tipe ban soft Zarco sehingga kesulitan. Sekali lagi, kalau ban soft belakang kemarin memang adalah pilihan ban yang salah. Dan terakhir teman-teman, Jorge Martin ternyata memberikan semacam penekanan kepada Aprilia, Cak. Jadi Aprilia ternyata dari feeling yang dirasakan Martin ada yang aneh, Cak. Jadi Aprilia itu ada hal janggal dari feeling riding yang dirasakan Martin. Setelah dia lama nggak 3 seri ya, teman-teman semuanya. Dan baru sekarang ini Martin menggunakan Aprilia long race. Dan dia menemukan beberapa poin di mana ternyata Aprilia ini cukup bagus untuk entry corner-nya, tapi secara feeling RSGP ini perlu diimprove secara ergonomi riding-nya. Jadi Martin merasa kemarin dia adalah pembalap yang harus bersyukur bisa finish karena ternyata ototnya masih terasa sakit semuanya di mana-mana Cak. Tapi dia memberikan masukan kepada Aprilia supaya dirubah ergonomi riding-nya supaya dia bisa lebih natural untuk riding atau geber motornya. Itu Cak, informasi terbaru dari Martin yang dia merasa happy bisa finish, tapi dia nggak pede hari Minggu ini bisa menyelesaikan balapan karena dia merasa fisiknya masih belum mendukung gara-gara setelah crash dan cedera teman-teman. Tapi dia memberikan masukan supaya ergonomi riding dari RSGP miliknya dirubah sesuai dengan gaya dia yang naturalnya Cak. Karena kemarin Cak informasi dari Martin dia mencoba menggunakan riding style-nya tapi gagal. Selalu pada saat dia nge-push sesuai dengan gayanya di Ducati, tidak berhasil pada RSGP. Jadi itu beberapa catatan dari Martin buat Aprilia. Oke Mas ya,
update IWB tentang MotoGP hari ini ya, sprint di Qatar. Kita lihat seperti apa race nantinya. Jadi kita akan pantau seperti apa race-nya. Dan IWB katakan kalau pada kondisi normal tidak ada kesalahan, sebenarnya Marquez masih akan menjadi pembalap terbaik karena kemarin sempat melebarkan gap hingga 1,8 detik ya. Pada akhirnya dia 1,5 detik finish. Dan gapnya dari Pecco juga jauh banget ya. Jadi Pecco lebih lambat 10,5 detik. Ini gila, jadi per lap-nya memang lebih lambat hampir 1 detik dibandingkan dengan Marc Marquez. Itu Cak, update IWB. Sekarang sampean komen di bawah kira-kira, sampean percaya diri nggak Marquez juara di Qatar? Sampean coba komen di bawah, atau sampean ada kepercayaan lainnya, sampean komen di bawah. Seperti biasa, kalau sampean suka video sampean like, share, dan subscribe. Ojo lagi Kang Mas, sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandes.